Bapak Ibu dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang terbatas ini insyaallah kita akan lanjutkan hadis nomor 29 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang minggu kemarin kita sudah membahas tentang siapa perawi hadis ini, biografinya. Dalam bahasa Arab Bapak Ibu, biografi disebut tarjamah. Tarjamah. Jadi kalau biografi presiden, tarjamatul rais, biografi presiden. Jadi biografi itu disebut tarjamah. Kalau terjemah itu bahasa awak. Tapi kalau tarjamah itu bahasa Arab yang artinya biografi. Dan kita sudah membahas sedikit tarjamahnya Mu'adz bin Jabal, perawi hadis nomor 29 ini, dan kita sudah tahu siapa beliau, bagaimana Rasulullah mengutus beliau untuk mengajar muslim-muslim baru di kota Mekah setelah Fathu Mekah, dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus beliau ke Yaman, dan bagaimana Umar bin Khattab mengutus beliau ke Syam. Ini semua terjadi karena ilmu beliau yang begitu hebat dan begitu dahsyat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan lisensi kepada Mu'adz bin Jabal, a'lamuhum bil halal wal haram. Umatku yang paling tahu tentang halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu wa ardhah. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena keilmuannya yang dahsyat, karena ketakwaannya yang luar biasa, karenanya Mu'adz bin Jabal tahu bahwa masuk syurga pasti bukan dengan angan-angan, pasti dengan amal, pasti dengan perjuangan, pasti dengan pengorbanan, baru bisa didapat syurga. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Allah telah beli dari orang beriman harta dan juga diri, amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Dengan apa harganya? Syurga. Jadi bukan dengan angan-angan, saya mau mati masuk syurga tapi tidak pernah beramal. Saya mau mati masuk syurga, tidak pernah nonton ilmu. Saya mau mati dalam keadaan sujud, solat saja tidak pernah. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, Mu'adz tahu bahwa masuk syurga pasti harus ada sebabnya, harus ada amalnya. Maka beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni minan nar." Ya Rasulullah, tunjukilah saya amalan yang dengannya saya masuk syurga dan saya jauh dari api neraka. Dan Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menariknya ada dua hal yang harus kita pahami, atau ada dua perkara yang harus kita pahami dengan benar. Di dalam sebuah hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saddidu wa qaribu wa abshiru." Lalu kata Rasulullah, "Fa innahu la yadkhulul jannata ahadan 'amaluhu." Jadi Rasulullah mengatakan, berjuanglah, berusahalah untuk beramal. Rasulullah suruh untuk beramal. Tetapi kemudian Rasulullah mengatakan, maka sesungguhnya tidak akan ada satupun di antara kalian yang masuk syurga karena amalnya. Kan bingung. Dari satu sisi Rasulullah suruh beramal. Beramallah, beramallah, beramallah. Berbuatlah, berusahalah. Tak bisa 5 sampai, tak bisa sampai 3, tak bisa 3 2, tak bisa 1, tak bisa 2 1, asalkan tak beramal. Asalkan jangan sampai tidak beramal, jangan sampai diam, jangan sampai berangan-angan. Tetapi di ujungnya Rasulullah mengatakan tak ada yang masuk syurga karena amalnya. Lalu para sahabat mengatakan, qalu wala anta ya Rasulullah, bahkan engkau juga tidak masuk syurga karena amalmu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, wala ana, bahkan saya pun tidak masuk syurga karena amal, enggak. Illa ayataghammadani Allahu minhu birahmah, kecuali Allah kasih saya rahmatnya. Berarti Bapak Ibu dari hadis ini Rasulullah mengatakan tidak ada orang yang masuk syurga karena amalnya, enggak ada. Berarti semua orang masuk syurga, tiket masuk syurga adalah rahmat Allah. Tetapi Bapak Ibu dimuliakan Allah, dalam hadis ini juga di awalnya Rasulullah suruh kita beramal. Di ayat lain di surat An-Nahl
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam potongan ayatnya, "Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Masuklah syurga sesuai dengan amal kalian. Sebenarnya Ustaz, tadi kecil Ustaz masuk syurga tidak dengan amal, bukan karena amal. Tapi Rasulullah suruh jo beramal. Kata Rasulullah, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah." Beramallah kalian, maka masing-masing akan dimudahkan sesuai takdir. Beramal kami. Tapi tidak dengan amal, tidak karena amal tu kami masuk syurga. Tapi di ayat lain kata Allah, masuklah syurga dengan amal kalian. Bagaimana memahaminya Bapak Ibu dimuliakan Allah? Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, tidak ada perlawanan pertentangan dalam dua hal ini. Yang dimaksud oleh Rasulullah bahwa masuk syurga bukan dengan amal, maksudnya adalah tiket untuk masuk ke syurga itu bukan dengan amal kita, tapi dengan rahmat Allah. Lalu apa fungsinya amal? Fungsinya amal menentukan di syurga tingkat berapa kita. Yang bagus amalnya, syurga tingkat tertinggi. Yang kurang di bawahnya. Yang kurang lagi di bawahnya. Yang lebih kurang lagi di bawahnya. Itu fungsi amal. Menentukan syurga kita di mana. Tapi kalau tiket masuk syurga, itu rahmat Allah. Dan juga memang rahmat Allah hanya diperuntukkan bagi yang beramal. Nah, semoga tidak dipertentangkan lagi. Jadi di situ fungsinya amal. Di situ buah dari amal kita. Bukankah dalam hadis Rasulullah mengatakan barang siapa yang man qara'a ayatul kursi fi duburi kulli salatin ghaira faridatin fi duburi kulli salatil faridah lam yahilla bainahu wa baina dukhulil jannah illa al-maut atau kama qala. Kata Rasulullah, barang siapa yang senantiasa membaca ayat kursi setiap selesai solat wajib, maka tidak ada yang membatasi dia dari syurga kecuali kematian saja. Amal syurga. Barang siapa membana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah atau kama qala. Barang siapa yang ikut serta membangun masjid di dunia ini, maka Allah bangun sebuah rumah untuk dia di syurga. Amal syurga. Barang siapa yang salat sunat 12 rakaat sehari semalam, ghaira faridah. Barang siapa yang salat sunat rawatib, maka Allah dirikan sebuah rumah untuk dia di syurga. Salat duha, dapatlah rumah di syurga. Berjalan menuntut ilmu, dapatlah kemudahan ke syurga. Meninggalkan dusta, walaupun bercanda, dapat rumah di tengah syurga. Meninggalkan debat kusir, man tarakal mira'a wa in kana muhiqqa. Barang siapa yang meninggalkan debat kusir walaupun dia benar, dapat pula rumah di pojok syurga. Amal syurga, amal syurga. Tapi tadi tidak dengan amal awak masuk syurga. Iya, masuk ke pintu syurganya itu dengan rahmat Allah. Berhasil kita melewati siratal mustaqim dengan rahmat Allah. Tetapi pas masuk syurga, bertanya ke malaikat, di mana tempat ambo? Kemari sesuai amal kau. Kau. Aku pernah ikut bangun masjid dulu. Ayo, kau rumah aku. Aku bersabar dulu di dunia. Kau tempatnya. Yang ibu-ibu, jadi istri solehah dulu. Ayo, kau tempatnya. Kau rumahnya. Bahkan istri solehah, kata Rasulullah, saat bapak-bapak masuk syurga sesuai amal perbuatan masing-masing, istri solehah yang taat kepada suami, menjaga muru'ah dan menjaga harta suami, lah masuk syurga, kecek malaikat, pilihlah bu, dari pintu mana ibu ni masuk. Itu khusus istri solehah. Suami soleh tidak mau itu dah. Khusus tu ibu-ibu tu bu. Karena Mu'adz bin Jabal tahu masuk syurga itu dengan rahmat Allah, yang mendapat rahmat Allah harus beramal, maka dia bertanya. Dan kemarin sudah kita mulai bahwa Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban rukun Islam. Ini yang pertama, ini adalah amalan asal, amalan asli, amalan inti untuk masuk syurga. Apa? Sempurnakan rukun Islam. Sempurnakan yang wajib-wajib dulu. Jangan bicara solat duha kalau solat subuh masih susah.
Jangan bicara solat tahajud kalau solat subuh masih terlambat. Jangan bicara infak membangun masjid kalau keluarga saja masih bakhil, masih pelit. Yang wajib-wajib dulu. Jadi kata Rasulullah SAW, apa di sini? Kata Rasulullah, an ta'budallah la tusyrik bihi syai'a. Ini paling inti nih, kamu menyembah Allah dan jangan berbuat syirik. Orang yang berbuat syirik pasti tidak akan masuk syurga. Orang yang mati dalam keadaan syirik pasti tidak akan masuk syurga. Pasti tidak ada kemungkinan diampuni. Satu-satunya dosa yang tidak ada kemungkinan diampuni adalah dosa syirik bagi yang mati dalam keadaan itu. Bagi yang sempat bertaubat sebelum mati, maka Allah Maha Pengampun. Kemudian wa tuqimas salah, wa tu'tiyaz zakah, wa tasuma Ramadan, wa tahujjal bait. Ini semuanya rukun Islam. Ini adalah amal asas. Rasulullah mulai dengan ini. Ketika ditanya apa amalan yang bisa dengannya aku masuk syurga, aku mendapatkan tingkatan yang baik di syurga, Rasulullah jawab, jangan berbuat syirik, beribadah hanya kepada Allah, dirikan salat, bayar zakat, naik haji. Ini semua rukun Islam. Dan ini adalah ibadah yang paling banyak pahalanya. Tidaklah Allah wajibkan suatu ibadah kecuali itu yang terbaik untuk kita. Tidaklah difardukan kecuali itu yang paling banyak pahalanya. Jadi kalau dikatakan solat subuh 2 rakaat, solat sunat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik pahalanya daripada dunia dan seisinya, maka solat subuh lebih dahsyat lagi daripada itu. Solat zuhur lebih dahsyat lagi, solat asar lebih dahsyat lagi. Bahkan kata Rasulullah SAW, "Idza uqimatis salah fala salata illa al-maktubah." Kalau dah qamat tak boleh lagi solat kecuali solat wajib. Ini satu. Kemudian Bapak Ibu dimuliakan Allah, setelah Rasulullah SAW berikan jawaban amalan-amalan inti untuk masuk syurga, lalu apa kata Rasulullah? Memberikan bonus jawaban kepada Mu'adz bin Jabal. "Ala adulluka ala abwabil khair?" Ini level kedua. Artinya amalan-amalan sunnah. Maukah kamu aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Kata Rasulullah, as-sawmu junnah. Wahai Mu'adz, puasa adalah perisai. Yang Rasulullah maksud dengan puasa di sini adalah, wallahu alam, puasa sunnah. Karena puasa wajib sudah dibahas di yang sebelumnya. Di amal inti, Rasulullah sudah bahas puasa wajib. Lalu Rasulullah buka hal baru untuk Mu'adz bin Jabal, pintu-pintu kebaikan. Artinya ini amal-amal pendukung yang bisa menambah tingkatan kamu di surga. Kata Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Kata Rasulullah satu, as-sawmu junnah. Puasa itu adalah perisai. Bisa jadi maksudnya adalah perisai seseorang dari neraka, menghalangi seseorang untuk masuk neraka. Atau bisa jadi maksudnya adalah perisai seseorang untuk berbuat maksiat. Tidak mungkin orang yang berpuasa bermaksiat. Harusnya begitu. Ketika dia mau bermaksiat, dia yang berpuasa. Bukan berarti pula biko saya siap berbuku. Tidak. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada para pemuda, dan Rasulullah panggil para pemuda, ya ma'syarasy syabab. Bayangkan kalau seorang pemuda merasakan panggilan itu. Rasulullah manggil, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Atau kama qala. Kemudian kata Rasulullah, wa man lam yastati' fa alayhi bisiyam fa innahu lahu wija. Atau kama qala. Kata Rasulullah, barang siapa yang tidak mampu menikah, belum mampu menikah, maka perbanyaklah puasa, karena puasa itu akan menjadi tameng baginya dari zina. Mau berzina, dia berpuasa. Mau melihat perempuan-perempuan yang laki-laki ini, atau laki-laki atau yang perempuan lihat laki-laki, mau nonton-nonton yang tidak bagus, dia berpuasa. Kayaknya tidak mungkin orang puasa melakukan maksiat. Makanya dikatakan as-sawmu junnah. Maksudnya di sini puasa sunnah, apalagi puasa wajib Bapak Ibu. Jadi kalau disebutkan kebaikan-kebaikan ibadah sunnah di sini, maka langsung ada di, mohon maaf, ada di kepala kita, apalagi yang wajib, apalagi yang wajib. Nah, begitu. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'u an-nara. Adapun sedekah akan menghapuskan dosa sebagaimana air mematikan api. Sedekah di atas yang ketika amal-amal inti. Zakat itu juga sedekah. Jadi sedekah itu Pak Ibu ada dua. Ada sedekah wajib, ada sedekah tidak wajib. Yang wajib itu yang zakat.
Dalam surah At-Taubah juga Allah bahasakan sedekah ini dengan zakat dengan sedekah. Innamas sadaqah lil fuqara. Zakat wajib. Adapun sedekah di poin ini bukan zakat lagi nih, tapi ini adalah sedekah yang umum. Dan kita sudah pernah sampaikan bahwa sedekah lebih umum daripada infak. Kalau infak pemberian berupa uang, kalau sedekah adalah pemaksimalan seluruh amal saleh. Itu dianggap sedekah. Wallahu a'lam bissawab. Wa salatul rajuli fi jawfil lail. Kemudian juga kata Rasulullah, yang akan menghapuskan dosa seseorang yang dengannya naik tingkatan dia di surga adalah solat seseorang di tengah malam. Lalu Rasulullah bacakan ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji' dan seterusnya di surah As-Sajdah. Berpisah lambung mereka dari tempat tidur. Berpisah. Tak dakik-dakik. Ya ayuhal muzammil qumil layla illa qalila. Jatah tidurnya itu qalila. Yang banyak itu qum, bangun. Dan nanti kalau ada waktu kita bahas tentang keutamaan qiyamul lail. Kemudian Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikutnya kepada Muadz, ini bonus lagi. Awalnya Muadz hanya bertanya, "Ya Rasulullah, tolong berikan saya informasi, tunjuki saya apa amal yang dengannya saya masuk syurga dan jauh dari api neraka." Kata Rasulullah, maksimalkan rukun Islam dan beribadah hanya untuk Allah, jangan syirik. Sebenarnya kan sudah cukup. Tapi Rasulullah tahu Muadz bin Jabal kok cerdas, pintar. Rasulullah tambah, maukah saya berikan kamu petunjuk tentang amal-amal yang menambah tingkatanmu di syurga? Kecil Rasulullah, puasa sunnah, solat tahajud, bersedekah. Lalu kata Rasulullah lagi, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dhirwatu sinamihi. Ditambah lagi bonus jawaban dari Rasulullah. Wahai Muadz, maukah kamu aku tunjukkan dengan inti semua perkara dan tiangnya serta puncaknya? Inti dari semua urusan. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Muadz, tentu ya Rasulullah, aku mau. Apa? Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana ini? Ra'sul amri al-Islam. Jadi kata Rasulullah, inti dari semua urusan adalah Islam. Artinya, tidak akan diterima semua amal yang kita sebutkan tadi kecuali dia seorang Muslim. Dan masuk Islam itu syaratnya adalah harus dilafazkan dengan lisan, asyhadu an la ilaha illallah, dan harus diyakinkan dengan hati dan dibuktikan dengan amal. Jadi tidak ada istilahnya Islam di hati. Bapak tu bantu saya Kristen sebenarnya Islam. Tak ada. Abu Talib saja, paman Rasulullah SAW, tetap dikatakan meninggal dalam keadaan tidak Islam. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, kata Rasulullah, Ra'sul amri al-Islam. Semua amal, semua urusan akan baik di sisi Allah yang intinya, dasarnya adalah Islam dulu. Makanya kata Allah, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Itulah yang paling dasar, apa Islam. Betapa sayangnya Allah ketika berfirman dengan ayat tersebut. Kalau Allah sebut وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُؤْمِنُونَ, itulah levelnya lah, nak dasar lah naik tu. Iman. Apalagi kata Allah umpamanya وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُحْسِنُونَ, ihsan oleh, tinggi oleh. Maka karena Allah tahu iman kita naik dan turun, kadang malas, kadang sangat malas, kadang rajin, kadang biasa-biasa saja. Karena begitu dinamisnya kondisi amal kita, Allah kasih standar kematian kita itu memang standar paling bawah. Apa? وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Nah, jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, inti dari semua urusan adalah al-Islam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan wa amuduhu, dan tiangnya yang menjadi penyangga dari Islam tadi adalah as-salah. Itu tiangnya. Jadi kalau diibaratkan ini adalah Islam, agama, maka tiang berdirinya ini adalah solat. Ini solat. Solat. Ini betul-betul tiangnya. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan tidak ada keislaman bagi orang yang tidak solat. Solat kau memang tidak ada seketika Allah pun uzurnya. Tidak ada Bapak Ibu.
Bisa berdiri, tidak bisa berdiri duduk, tidak bisa duduk berbaring, tidak bisa berbaring dengan, kata sebagian ulama, dengan isyarat, ada dengan isyarat mata, ada dengan isyarat hati. Tidak juga bisa, berarti dia sedang pingsan. Tidak pingsan, berarti mati. Itu cuma. Artinya orang yang tidak salat mati. Lah patut disolatkan. Jadi kalau ada Bapak Ibu dimuliakan Allah, awak ke masjid, pas pergi masjid, apa tu duduk aja di situ baru. Pulang dari masjid, masih di situ juga apa tu. Lampiang habis waktu solat, masih di situ juga apa tu. Lah diingian tak juga muah solatkan apa tu. Ya. Kan coba urutannya. Kalau ndak bisa solat, coba ndak bisa solat berdiri, duduk. Ndak bisa duduk berbaring. Ndak bisa berbaring dengan isyarat. Yang apa kok ndak aja duduk, cuma ndak solat. Berbaring lah Pak, berbaring. Ndak juga muah. Dengan isyarat saya lah Pak, ndak jua mau, ayo kami solat. Kenapa lego? Jadi orang yang ndak solat, mayat hidup. Karena memang begitu. Kalau dia ndak solat, coba bayangkan dia ndak solat. Nah, inti dari agama ini habis. Makanya Rasulullah mengatakan al-ahdu bainana wa bainahumus salah. Yang membedakan antara kita dan mereka, maksudnya orang non-muslim, adalah salat. Sederhana saja, di sebuah kantor ketika ada hayya 'alas salah, yang muslim pergi solat, yang tidak tinggal di situ. Itu jatuhnya. Kan Rasulullah yang bilang, yang membedakan kita dan orang kafir solat. Jadi ketika masuk waktu solat, kalau Bapak Ibu ingin mencari non muslim, cari yang tidak sembahyang. Kecuali ini jenggot Ustaz, hitam kan yang Ustaz. Tak mungkin non muslim. Mungkin apa itu ada rapi yang memang penting. Kalau solat kan memang bisa ditunda dengan hajat yang lebih besar. Walaupun sebaiknya solat itu tidak ditunda. Cuma solat itu ada waktu awal, waktu tengah, waktu akhir. Kan begitu, para ulama membagi seperti itu. Kalau tidak bisa solat di waktu awal, bertekad awak solat di waktu tengah atau di waktu akhir. Mungkin awak rapik semua orang Jakarta Ustaz. Mereka lah selesai sembahyang zuhur. Wak lunlai. Cuma ikut memang orang penting mana, memang bisa ditinggal nampak enggak, ya sudahlah. Baiklah. Tapi enggak ada urusan. Enggak ada rapik yang urgen. Duduk-duduk saja, orang azan, enggak payah sembahyang. Yang kawannya payah, yang enggak. Ikulah perbedaan antara muslim dan yang non muslim. Begitu mudah saja sebenarnya. Itu intinya. Kemudian Bapak Ibu dimuliakan Allah, kata Rasulullah SAW, wa dhirwatu sinamihi al-jihad. Puncak dari semua urusan itu adalah jihad. Jadi kalau mau dibayangkan Bapak Ibu, mirip seperti tenda. Dalam sebuah perkemahan ada tenda. Tenda itu kan seperti huruf A Pak ya. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, tenda itu adalah Islam. Tiang yang menyangga tenda itu adalah salat. Dan puncak kan kalau huruf A itu kan ada puncaknya tu. Puncaknya itu adalah al-jihad. Dan Allahu Akbar, tadi malam atau beberapa waktu yang tadi malam kita mendapat konfirmasi bahwa insya-Allah Asy-Syahid Yahya Sinwar syahid sudah menemui apa yang dia inginkan selama ini. Keikhlasannya hanya Allah yang tahu. Kebenarannya hanya Allah yang tahu kebenaran hatinya. Tapi yang nampak bagi kita, beliau syahid dalam keadaan berjuang. Dan subhanallah, ambo lihat, kan sebelumnya mungkin Bapak Ibu juga mengikuti berita pemimpin Hizbullah di Lebanon yang mereka itu Syiah. Itu juga tewas. Ya. Dalam keadaan bersembunyi. Adapun Yahya Sinwar, pimpinan Hamas ini, ditemukan syahid dalam keadaan berjuang. Di sampingnya ada senjata. Dan bahkan dalam video beliau sempat melemparkan granat. Kan sedang berjuang, bukan sedang bersembunyi. Ada videonya. Dan mereka sedang berjihad. Dan satu-satunya jihad yang hak yang ada di dunia hari ini adalah di Palestina. Adapun di Suriah, itu fitnah karena itu antar muslim dengan muslim, walaupun dengan Syiah Ismailiyah, dengan Syiah Imamiyah. Nanti di Yaman itu juga fitnah yang terjadi, di Mesir itu juga fitnah yang terjadi. Tapi kalau antara hak dengan batil itu jelas
Kafir dengan Muslim itu jelas di Palestin. Jangan ragu oleh Bapak Ibu. Kau masalah politik, masalah agama. Awak sih orang Islam menganggap keurusan politik. Orang non-Muslim sih menganggap coba bersatu semua orang kafir. Inggris, ampang kabalanya, bersatunya. Ya tolongnya. Jadi orang-orang Yahudi semua bersatu. InsyaAllah nih Syahid Yahya Sinwar berkomentar semua orang. Yang awak umat Islam masih mengecekkan, saya ikut oleh politik tu. Itu you kalah awak. Ini poinnya di jihad tadi. Karena memang wibawa umat ini ada dalam jihad. Yang masih berjihad, yang masih mau berjihad, maka dia beribawa. Bagi kita yang dalam keadaan negara aman, alhamdulillah ini nikmat dari Allah, negara kita aman. Maka jihad kita adalah jihad melawan keburukan. Jihad kita adalah jihad melawan syahwat, jihad melawan nafsu yang buruk. Innan nafsa la'ammaratum bisu. Nafsu itu akan membawa kepada keburukan dan keburukan. Maka kita berjihad melawannya. Para suami berjihad mencari nafkah. Ini juga insyaAllah bisa dimaknai dengan makna jihad. Tetapi makna asli dari jihad itu adalah melawan musuh Allah Subhanahu Wa Taala yang memang mereka membangkang. Itu yang dilawan. Tetapi ketika jihad sudah luntur maknanya, ketika jihad sudah tidak lagi dibahas, coba ibu, bara ada pembahasan tabligh akbar tentang jihad. Baku ndak ada. Ditanya pengurus Jabal Rahmah, baku ndak ada jihad. Itulah Ustaz. Payah Pak Polsek baru muncul apalah dilarang di Polsek. Dilarang di apa? Batu khawatir nanti terjadi yang memang karena kondisi agama seperti itu. Ya wajar juga. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, kenapa banyak orang salah memaknai jihad? Karena memang jihad tidak dipelajari dengan baik. Salah satu yang tertinggal materinya dalam Islam ini memang jihad. Coba, yang kita pahami mungkin jihad itu ya jihad. Ternyata ada jihadul dafa', ada jihadul hujum, ada jihad mempertahankan, ada jihad menyerang yang membangkang. Apa aja aturan jihad dan seterusnya. Banyak pembahasannya. Siapa yang boleh memutuskan, yuk kita berjihad, kita belum berjihad siapa? Itu ada pembahasan semuanya. Apakah membom tempat maksiat itu jihad? Itu tidak jihad, itu jahat Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, kenapa jihad disalah fahami? Bahkan jihad dianggap sebuah kejahatan oleh bahkan sebagian Muslim. Karena memang jihad kok ditinggalkan pembahasannya. Ketika jihad sudah mulai memudar, maka memudarlah kewibawaan kita. Kenapa? Karena jihad adalah puncaknya. Lalu Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, di poin terakhir dari dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullihi, wahai Muadz. Tadi kan disebut menyempurnakan rukun Islam masuk syurga tinggi. Lalu kemudian ditambah dengan puasa sunnah, sedekah sunnah, kemudian salat malam, menambah tinggi pula tingkatan. Lalu dikatakan bahwa Islam adalah inti dari semua urusan, jihad adalah puncaknya dan salat adalah tiangnya. Lalu kata Rasulullah, maukah kamu aku tunjukkan dengan pengganti itu semua? Artinya, ambo tidak sanggup solat malam Ustaz. Ambo okey, yang rukun Islam semua orang sanggup. Tak mungkin Allah berikan kewajiban dalam rukun Islam kecuali kita sanggup. Tak mungkin Allah wajibkan kecuali memang kita akan sanggup. Sesuai dengan takdir Allah. Tapi solat malam susah Ustaz. Puasa sunnah pun puasa Ramadan saya kalau tidak wajib nak puasa Ustaz. Berinfak, bersedekah payah Ustaz. Apalagi berjihad, takut kami Ustaz. Kata Rasulullah, kalau memang begitu kondisinya, ada amal yang bisa menggantikan itu. Yang bisa mengcover itu, lebih kurang begitulah. Apa? Rasulullah pegang lidah beliau dan kata Rasulullah, jago kau jago omongan, jago lisan. Lalu Muadz bin Jabal bertanya, ya Rasulullah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamuna bihi, ya Rasulullah, apakah kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita ucapkan? Lalu kata Rasulullah, thakilatka ummuka ya Muadz, wa hal yakubbu an-nasu fi an-nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaida alsinatihim atau hasaidu alsinatihim. Kata Rasulullah, wahai Muadz, tidaklah seseorang nanti dimasukkan ke neraka kecuali akibat lidahnya, lisannya, mulutnya. Dalam sebuah hadis fima makna Rasulullah mengatakan, man yadmanu li
ma baina lihyaihi wa baina fakhidaihi admana lahu jannah atau kama qala. Kata Rasulullah, barang siapa yang bisa menjamin untuk menjaga apa yang di antara dua jenggot, maksudnya kumis dan jenggot, nyo jamin mulutnya tidak sembarang mengicek, dan nyo jamin menjaga kemaluannya baik antara dua pahanya, kata Rasulullah, maka aku jamin untuk dia syurga. Dan sekarang memang mulut tidak banyak berbicara, tapi jari yang berbicara sekarang. Apa itu komentar-komentar di media sosial? Dan hati-hati Bapak Ibu, apalagi komentar terhadap ulama. Tadi malam pun nonton Padang TV, Bapak Ibu dimuliakan Allah, ada pembahasan cukup hangat terkait dengan yang ada di Payakumbuh. Ambo ndak terlalu, ya, karena yang berdebat yang kita anggap para ustadz dan para ulama, cuma komentarnya itu Allahu Akbar. Ini lembaga ulama yang dikomentari. Yang berkomentar ulama personal, atau mungkin dia bukan ulama, atau mungkin dia tidak ngerti agama, tapi yang komentari lembaga ulama. Jadi maka Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, hati-hati dengan lisan kita, dengan mulut kita, dengan komentar kita. Hati-hati. Karena ingat kata Rasulullah, tidaklah seseorang dicampakkan ke api neraka, melainkan kebanyakan mereka mendapatkan itu karena hasil dari omongannya sendiri. Jangan ghibah, jangan adu domba, jangan bohong, jaga lisan kita. Bahkan para ulama membuat satu bab afatul lisan, musibah lisan, hati-hati. Demikian Bapak Ibu dimuliakan Allah, ini hadis nomor 29. Ambo yakin banyak kurang dan salah, maka kepada Allah mohon ampun, dan kepada kita semua ambo mohon maaf. Semoga Allah jadikan kita hamba yang lebih baik. Kami tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.